Shalom God Lovers, mari masuk hadirat Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur dan sukacita. Maka hari ini berkat Tuhan mengalir di dalam kehidupan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan cukupkan, Tuhan pelihara. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Shalom God Lovers. Kita berjumpa di hari yang ketiga dan kita tetap dalam pembahasan tentang perempuan Samaria yang gak pernah puas dengan satu laki-laki dan menikahi 5 laki-laki dan ada satu lagi di rumahnya pasangan kumpul kebonya. Dan itulah gambaran gereja Tuhan di akhir zaman ini. Bagaimana gereja Tuhan, jangan pikirkan saja soal gedungnya, institusinya, tapi itulah gambaran banyak orang yang mengaku Kristen, tidak pernah puas dengan banyak hal dan akhirnya malu untuk bisa tampil, malu untuk bisa menjadi kesaksian dan tidak menjadi teladan bagi dunia ini. Sebab suami yang pertama itu bicara tentang relativism, melihat kebenaran tidak mutlak, akhirnya kompromi dengan dunia ini. Suami yang kedua adalah legalisme, yaitu melihat mengukur segala sesuatu dengan perbuatan baik manusia dan kecenderungan menghakimi orang lain, merasa dirinya paling benar, paling baik, dan dia tidak bahagia tentunya. Lalu yang ketiga yang akan kita bahas pada hari ini, suami yang ketiga. Apa itu? Mistik. Ya,
gereja, orang-orang percaya mengaku Yesus sebagai Tuhannya, tapi tetap terhubung dengan praktek-praktek seperti sinkritisme. Adanya pencampuran dengan budaya tertentu yang jelas-jelas terhubung dengan kuasa kegelapan. Ada upaya-upaya mistik yang dikerjakan. Itu kenyataan. Saya dibesarkan dari sebuah keluarga, dari suku yang ada di Sulawesi Utara. Dan kita dengar di sana orang masih bisa pegang opo-opo, jimat. Ya. Ada pendeta yang masih pegang opo-opo. Ya, bukan cuma di Sulawesi Utara, di Maluku. Bahkan yang menyedihkan di daerah-daerah di Indonesia yang mayoritas Kristen, masih banyak mereka yang terhubung dengan kuasa kegelapan. Terhubung dengan apa? Sihir. Ya, memang ada sihir model kuno. Tapi saya harus jelaskan di pagi ini, ada sihir modern, ya, masa kini. Bukan seperti model dulu lagi, yaitu simsalabim abracadabra misalnya, jampi-jampi. Memang itu masih ada dikerjakan. Beberapa orang Kristen tetap melakukannya. Satu kali ada seorang datang ke kantor saya dan minta ketemu saya, dan dia bertanya kepada saya begini, "Pak Roni, boleh nggak saya berdoa? Berdoanya begini, dalam nama Yesus, Buddha, Muhammad, amin," misalnya seperti itu. Dia campur-campur, saudaraku, doanya seperti itu. Ada lagi saya orang mengunjungi sebuah rumah, ya, yang ngaku orang Kristen, tapi ketika saya masuk rumahnya, wah, di situ ada salibnya, bagus sekali ya, ada gambar Yesus Kristus. Tapi kalau kita masuk ke dalam, saudaraku, ada simbol-simbol dari keyakinan yang lain, ada menempel di rumahnya seperti itu. Saya tanya, "Loh, kenapa seperti ini, Pak? Kalau semua digabung jadi satu kan lebih sakti, lebih kuat," katanya. Saudaraku, ini masih ada orang yang mengaku Kristen. Dan saya harus beritahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang pencemburu seharusnya. Makanya Anda harus menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja. Dan tidak boleh ada kompromi dengan keyakinan yang ada di muka bumi ini, saudaraku. Apalagi yang berbau mistik, gaib. Saya akan tunjukkan bahwa ada sihir modern di dalam gereja. Ada 3 poin yang harus kita waspadai. Yang pertama, apa sihir modern itu? Yang pertama adalah yang disebut dengan praktek dominasi. Wah, semuanya didominasi oleh seseorang. Ya, kepemimpinan pun didominasi. Tidak boleh mimbar diserahkan orang lain. Semuanya ada satu orang melakukannya. Dan makanya terjadi kekuasaan yang dikedepankan. Dominasi itu praktek sihir dalam gereja. Yang kedua adalah manipulasi. Termasuk apa? Memanipulasi Alkitab. Kebenaran firman Tuhan diselewengkan demi tujuan kepuasan seorang pemimpin. Atau saudaraku, kebenaran firman Tuhan diselewengkan untuk tujuan pribadi seseorang. Sebab itu ini manipulasi. Bahkan juga manipulasi tentunya masalah keuangan dan sebagainya. Perhatikan baik-baik. Biarlah kita hidup benar dan takut akan Tuhan. Yesus juga raja atas bisnis kita. Yesus juga raja atas seluruh aspek kehidupan kita. Dan biarlah kita tidak ada upaya memanipulasi apapun. Dan sihir yang ketiga adalah setelah dominasi, manipulasi, dan yang ketiga adalah intimidasi. Ini berbahaya sekali. Dan ada banyak orang Kristen yang pakai ayat-ayat firman Tuhan mengintimidasi orang lain. Ya, ada yang bahkan beberapa mimbar disalahgunakan dengan jalan mengancam jemaat, mengintimidasi lewat ayat firman Tuhan. Misalnya kalau masalah persepuluhan, ya, memang persepuluhan itu seharusnya dilakukan dengan sukacita karena cinta akan Tuhan. Tetapi justru pemberitaannya terjadi berkata begini, "Jangan salahkan saya kalau Anda tidak mengembalikan perpuluhan, tidak membayar perpuluhan. Jangan salahkan saya kalau nanti kecelakaan. Jangan salahkan saya kalau sakit keras dan sebagainya." Itu intimidasi. Dan saya harus beritahu, intimidasi adalah pekerjaan roh jahat. Roh jahat bergerak melalui intimidasi. Dan jangan pernah dengarkan itu. Mari kita patahkan semuanya. Segala bentuk mistik,
sihir-sihir. Jangan pernah kompromi, jangan pernah berdampingan. Biarlah kita menjadikan Yesus Kristus sebagai suami utama dalam kehidupan setiap kita. Dia kepala dari segala sesuatu, sehingga dengan demikian dia akan menuntun kita pada kebenaran, kepada kehidupan, dan dalam kemuliaan yang disediakan olehnya. Amin. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran-Mu yang memerdekakan. Tolong kami Tuhan, untuk kami bersikap tegas untuk tidak mencampur adukan kebenaran dengan mistik, sinkritisme. Dan kami mulai tegas mematahkan segala ajaran-ajaran sesat yang diturunkan dari nenek moyang untuk berkompromi. Kami buang segala jimat, opo-opo, semuanya. Yang kami pegang Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja kami. Berkati umat-Mu, supaya umat-Mu Tuhan, mereka memiliki suami yang benar, pemimpin yang benar. Suami yang ketujuh seperti perempuan ini mendapatkan Yesus Kristus. Dan kami mau dalam segala hal yang utama adalah Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Dalam nama Yesus, amin. God lovers, kalau Anda mendapatkan berkat, tolong sharekan video ini kepada banyak orang yang lain. Tuhan memberkati.